Nah, sekarang saya akan menjelaskan soal perubahan. Kata perubahan di dalam dunia biologi dikenal satu istilah metamorfosa. Yaitu ketika satu binatang dari telur, masih biasa ya, telur berubah menjadi kecebong misalnya, lalu kemudian kecebong berubah menjadi kodok. Itu disebut dengan metamorfosa. Karena kata metamorfosa itu menggunakan kata meta, melampaui, beyond, dan morphe atau bentuk yang mengikuti natur itu. Nah, Paulus menggunakan kata metamorfosa ini dengan untuk menunjuk perubahan dalam diri manusia. Dia berkata begini, engkau tidak boleh menjadi seperti dunia, tapi engkau harus berubah. Berubah, metamorfoste, melalui pembaharuan atau anakainos. Jadi kata neo itu juga baru, tapi kainos itu adalah baru tapi baru secara kualitatif. Kalau neo itu adalah baru secara waktu. Misalnya, baru datang atau baru diciptakan, baru matang itu pakai neos. Tapi kalau kainos itu adalah baru ya gini, ya sesuatu yang lama rumahnya dirombak menjadi baru, itu namanya pakai kainos. Nah, ini anakainos. Dikatakan pembaharuan budi. Jadi yang namanya pembaharuan paradigma itu harus mengubah ke dalam. Jadi seperti orang yang tadinya melihat ular begitu bahaya, sekarang jadi bahagia karena mengerti manfaat ular itu begitu berharga dalam kehidupan manusia. Ular kobra, dia ambil empedunya jadi jamu, maka bukannya lari ketemu ular, maka mendekat karena noosnya berubah. Nah, perubahan metamorfose ini adalah perubahan natur. Dulu sebelum bertobat, sebelum lahir baru, kita mencintai dosa dan membenci Allah, berseteru dengan Allah, dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai kehendak Allah. Tetapi setelah bertobat, berubah naturnya diri kita. Itu di mana kita sekarang justru membenci dosa dan mencintai kebenaran. Dan kebalikan, contoh kayak entung atau belatung atau ulat. Waktu jadi ulat dia konsumtif, apa-apa menghabiskan. Tapi begitu jadi kupu-kupu, dia menghasilkan. Jadi kontradiksi di antara dua ini. Keberadaan kupu-kupu yang hidupnya bermartabat, cantik, ditunggu sampai jadi tamu, dibandingkan ulat yang begitu dihindari orang. Padahal dulu dari pribadi yang sama. Nah, kita anak-anak Tuhan melalui pembaharuan budi di mana hati kita sudah tertanam nomos Taurat Tuhan. Kita mengerti kehendak Allah yang harus kita lakukan. Kita berubah hidup. Sehingga ketika orang bertemu kita penampilan masih sama, kamu sudah berubah loh. Enggak kok makin gemuk. Bukan, dirimu makin berubah. Ini namanya metamorfosa, metamorfoste. Nah, dan itu hanya bisa dilakukan setelah orang lahir baru. Nah, jadi Anda hari ini semua sudah lahir baru belum? Lihat di dalam cara berpikirnya. Apakah Anda mencintai dosa, mencintai kemaksiatan, atau Anda membenci dosa dan mencintai kebenaran? Kalau belum, berubahlah engkau oleh pembaharuan budi yang Tuhan sudah tanamkan, yaitu budi yang sesuai firman Tuhan. Itu adalah Taurat, nomos di dalam batin setiap kita, sehingga hidup kita berubah total.